Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 SDN 1 Cepo yang Pak Guru sayangi dan banggakan. Alhamdulillah kita selalu diberi oleh Allah kesehatan, kenikmatan dan keberkahan. Semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi umat yang bertakwa dan umat yang selalu mendapat keuntungan. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan membahas mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di pelajaran pertama, kalian sudah mempelajari tentang surat Atin. Pak Guru senang kalian semua banyak yang hafal surat Atin. Tapi Pak Guru pesan yang belum hafal, rajin-rajinlah belajar membaca Al-Quran agar kalian bisa mudah dan cepat untuk menghafal surat Atin. Di pelajaran 2 kita akan membahas tentang mengenal Allah, mengenal nama Allah dan kitabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama di dalam Al-Quran. 99 nama itu biasa disebut Asmaul Husna atau nama-nama yang indah bagi Allah. Tetapi di pelajaran 2 di kelas 5 ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ya, diingat-ingat. Siap? Ya. Langsung dilanjut. Poin A, mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna, nama-nama yang indah tadi. Nama-nama yang indah bagi Allah tadi. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenal orang, hewan, tumbuhan, kita mencari tahu atau menanyakan namanya dulu. Seperti contoh, kalian punya teman baru, satu kelas ada siswa baru, pasti kalian akan bertanya namanya dulu sebelum kalian bersahabat. Pasti namamu siapa itu akan kalian tanyakan terlebih dahulu. Ya, kita akan belajar Asmaul Husna Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Jadi Allah lah yang maha mematikan. Hari ini kita sehat, nanti kita tidak akan tahu apa yang terjadi kepada kita. Tapi Pak Guru harapkan mudah-mudahan kalian semua diberikan umur panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang atau setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi kematian itu janganlah kita takuti, tetapi kita jadikan sebagai tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Jadi kebahagiaan abadi adalah di akhirat. Kita tidak boleh takut terhadap kematian. Kita jadikan kematian itu menjadi tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Selanjutnya Al-Hayyu, Asmaul Husna Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Jadi Allah itu akan hidup dan selalu hidup dan terus hidup selamanya. Dan Allah lah yang memberikan hidup makhluknya. Hidup dan mati ada di dalam kekuasaan Allah. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup, memberikan kesembuhan. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kemudian ujuk-ujuk meninggal, terjatuh, tabrakan, tenggelam, penyakit jantung dan lain sebagainya. Itulah kuasa Allah. Kita tidak akan tahu
yang akan masa yang akan datang. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Seringlah berdoa kepada Allah. Selanjutnya Asmaul Husna Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Jadi Allah itu berdiri sendiri, tidak ada yang menciptakannya. Allah lah yang akan terus berdiri sendiri selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Jadi di sifat Asmaul Husna Al-Qayyum kita diusahakan hidup mandiri. Selanjutnya adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah itu Maha Esa atau tunggal. Seperti dalam Quran surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad artinya adalah katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid. Al-Wahid artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tak ada sekutu baginya. Jadi Allah tidak ada sekutu. Jadi Tunggal Esa, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin 2, aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama-sama kita berusaha sekuat tenaga bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna sebagai berikut. Al-Mu'min, ada gambar orang sakit. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah dan Rasulnya, amar ma'ruf nahi munkar. Biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Selanjutnya adalah Al-Hayyu. Bagaimana sikap dan perilaku kita? Tugas manusia adalah memelihara. Allah yang menghidupkan tumbuhan, hewan. Tugas kita adalah memeliharanya. Itu menunjukkan bahwa kita mempercayai bahwa Allah itu Al-Hayyu, yang Maha Hidup. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain, itu juga termasuk sikap perilaku kita mengamalkan Asmaul Husna Al-Hayyu, Maha menghidupkan. Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri. Sikap kita harus bersikap mandiri, berdikari sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi kalau kalian sudah kelas 5, bangun tidur, segeralah merapikan tempat tidur kalian. Kemudian mandi sendiri, makan sendiri. Mengimani atau bersikap Al-Qayyum, bersikap Al-Qayyum. Al-Ahad, Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Karena Allah itu Al-Ahad. Jadi kita belajar dari sifat Asmaul Husna Al-Ahad, Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk poin B mengenal kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman-Nya surat An-Nisa, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang diturunkan dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu salah, tersesat sungguh jauh. Faqad dhalla dhalalan ba'ida, sangat-sangat tersesat dan jauh. Selanjutnya, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Caranya adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para Rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap, berperilaku, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Jadi kitab Al-Quran itu jadikanlah pedoman hidup kita. Nama-nama kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menurunkan 4 kitab kepada nabi-nabi yang diberikan amanah. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kurang lebihnya pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Terus yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab yang ketiga adalah kitabnya Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru, atau kabar gembira. Yang terakhir, kitab Allah adalah kitab Al-Quran, kitab yang kita baca hari ini. Kitab yang selalu kita baca adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan sebutan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Ketika itu usia beliau saat itu genap 40 tahun. Jadi Al-Quran kitab umat Islam. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz. Jadi Al-Quran itu ada 114, ada 30 juz dan 6.236 ayat. Ada yang mengatakan 6.666. Tetapi di buku ini kita diberitahu bahwa ayat Al-Quran ada 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi Al-Quranlah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Zabur, Taurat, dan Injil itu disempurnakan dan kita imani sekarang menjadi Al-Quran. Jadi kitab-kitab Zabur,
Injil, Taurat itu Al-Quran lah yang menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Selanjutnya, kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Ya, seluruh kitab Allah itu membawa ajaran terpuji atau ajaran yang baik. Kitab Allah adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Jadi bertingkah laku itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan kitab Allah agar tercipta perilaku yang terpuji. Misalnya berperilaku kepada Allah Subhanahu wa taala, berperilaku kepada sesama manusia, berperilaku kepada hewan, tumbuhan dan alam semesta, bahkan berperilaku untuk diri sendiri. Selalu hidup bersih, makan minum dengan teratur dan tidak boleh menyiksa diri. Itu juga termasuk berperilaku baik kepada diri sendiri. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Al-Quran, kitab-kitab itu mengajarkan terpuji atau beribadah kepada Sang Pencipta. Ada gambar yang sedang sholat dan berdoa. Itulah kitab Al-Quran itu mengajarkan ajaran terpuji, ajaran beribadah kepada Allah. Yang kedua, kitab Al-Quran juga mengajarkan ajaran terpuji, ajaran baik kepada sesama manusia. Ada gambar berjabat tangan, salaman. Terus yang kedua, menolong temannya yang sedang jatuh. Yang ketiga, bahwa kitab itu mengajarkan ajaran terpuji juga kepada hewan dan tumbuhan. Kalau kita memelihara hewan, harus memberikannya makan. Kita di rumah ada kucing, kasihlah makan kucing itu. Di rumah kita ada tumbuhan, siramilah tumbuhan itu. Selanjutnya, ajaran terpuji kepada diri sendiri. Jadi ada gambar berhias diri, itu juga termasuk ajaran terpuji. Nah, tugas kalian hari ini adalah tulis dan jawablah dengan jelas. Yang 1 sampai 5. Jelaskan pengertian mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa yang dimaksud dengan Al-Mumit? Jelaskan. Apa yang dimaksud dengan Al-Hayyu? Jelaskan. Apa yang dimaksud dengan Al-Qayyum? Jelaskan. Apa yang dimaksud dengan Al-Ahad? Jelaskan. Tugas itu ada di buku paket halaman 20. Silakan dibuka buku paketnya halaman 20 bagi yang punya. Yang tidak punya buku paket berupa file PDF, silakan kalian buka. Selanjutnya tugas yang kedua adalah menghafal dan mengucapkan 4 Asmaul Husna beserta artinya. Jadi cukup di video ini, durasinya enggak terlalu lama, hanya menghafal 4 Asmaul Husna yang kita pelajari tadi. Al-Mumit artinya maha mematikan, Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyum maha berdiri atau mandiri, Al-Ahad artinya maha esa. Ya cukup itu, sedikit panjang, sedikit bulat. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, selalu belajar. Jangan lupa belajar membaca Al-Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.